kita kembali lagi. Masih inget kan yang kemarin pada saat kita podcast kalau kita harus ngumpulin teman-teman yang udah pada bebas. Benar. Begitupun ntar kita pada ada acara-acara kumpul bareng. Enggak, maksudnya gini loh. Kalau dulu kan ibu ngajakin makan yuk. Ya, kita duduk. Ya kan di kali, makan pakai tangan. Di Beranggan. Gitu kan. Hari ini kan gua kudu ngajakin yang lainnya makan di restoran. Asik. Biarpun ditraktir juga ya. Iya. Tapi kita udah enak nih, alhamdulillah. Ya. Kan ada yang mau kasih gratis. Iya. Makasih lo ya yang ngasih gratis. Makasih yang ngasih gratis. Ya, pokoknya ingat aja bahwa kalau yang di dalam itu pengen cepet-cepet ngumpul sama kita, jangan bikin kesalahan. Ya. Jangan badung dalam ya. Jangan Ingat bandel supaya PB-nya lancar biar cepet kumpul sama kita. Terus nanti juga kalau bandelan sayang dapat letter M. Iya. Pulang Bu. Iya. Kita kan biar ngumpul bareng. Ngumpul bareng nggak lagi di kali, nggak lagi di Berangga, nggak lagi di depan aula. Capek. Lihat aja dia udah. Iya. Ya. Kan dendong. Alis ditebel. Bukan Dedi, Mami. Iya, makanya setan keluar buru-buru, jangan badung. Nah, karena apa? Karena walaupun kita mantan napi, tapi kami siap lahir kembali. Kami mantan napi siap terlahir kembali. Jek. Karena kita mau lihat teman-teman kita yang udah datang. Mereka pasti ngerasa surprise banget. Ada Ai. Ya kan? Ai ini juga gila loh, manjat-manjat malah lebih dari gue sebenarnya. Jadi sekarang kan kita nggak makan lagi di aula. Ya kan? Kalau dulu kan makannya di kali gitu. Kalau sekarang boleh lah, ya kan? Boleh lah. Jadi makanya agak resmi, Ai. Kalau dulu kan nasi bungkus. Nasi ransum. Nasi ransum, ya kan? Terus makan pakai tangan. Tangan pakai tangan. Nah, satu bungkus berdua. Aduh. Ya kan? Saking kalau mau belinya susah, ya kan? Terus ada Novi, ada Agatha, ya kan? Udah istiqomah kan lu kan? Oh, udah hijrah. Oh, ya kan? Nah, pokoknya jangan kemana-mana karena kita nanti akan nyambung ketika semuanya pada ngumpul. Oke, karena kami memang mantan napi, tapi kami siap untuk terlahir kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Sebelumnya biar pada kenal, biar nanti kalau ketemu aku di jalan bisa nyapa, ya kan, bisa bikin silaturahmi. Perkenalkan, nama saya Anis Sugiono. Oke. Alhamdulillah kita semua hari ini bisa bertemu dan bersilaturahmi dalam keadaan sehat dan walafiat. Atau mungkin yang di sini ada yang galau? Ada yang galau angkat tangan nggak? Ada. Oh, Ios mah selalu galau ya kan. Nah, di kesempatan hari ini aku manggilnya apa ya ini ya? Yang datang ya, enaknya ya. Biar bersahabat gitu. Nggak mungkin mantan-mantan aku kan. Iya, buat sahabat-sahabat Kema, sahabat-sahabat Mbak Enggi ya, yang dulu ini kan acara kita, acara Temu Kangen yang mempunyai judul atau tagline itu apakah kamu siap terlahir kembali? Apakah kamu siap terlahir kembali? Ya! Alhamdulillah, siap ya. Semoga di hari ini nanti setelah ketemu kangen sama Mbak Enggi, terus ada Mbak Alia juga, Mbak Alia yang akan memberi kalian motivasi atau memberi kalian
pede ya, karena mungkin ada yang masih prinsip pede gitu. Jadi nanti Mbak Alia yang akan bantu. Oke, nggak perlu lama-lama karena kita udah lama banget di sini. Sebelum ke acara selanjutnya, kita persilahkan dulu Mbak Angelina Sondak untuk mengucapkan satu kata atau 500 kata juga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ketemu juga kita ya. Ketemunya pas bebas lagi ya. Ya kan ada Novi, ada Joy, ada Meda, Aida, terus Sarah sama Novi ya. Gue yang belanja. Ya kan. Jadi kalau Novi sama Joy ini kita punya kenangan di Sapu Jagat. Sapu Jagat. Nah, ini anak. Jadi gini, Novi sama Joy ini dua yang sombong ini. Nah, Bella dan Ion itu kan Sapu Jagat yang baru kemarin. Nah, ini senior lu, Novi sama Joy. Jadi yang bangun berangkat Lah itu, lu tanya dulu yang bangun kursi beginian itu siapa? Karena gini Joy sama Novi, ini dua disuruh pegang gergaji kudu bisa. Ya kan? Nah, padahal kan ada mandornya, ada air kan sebenarnya. Nah, itu bisa semua. Makanya kan gua ngomong kemarin, lu pegang bor aja nggak bisa ya kan? Nggak bisa mu, ini temboknya keras kayak tembok penjara, kurang keras apa lagi. Ya kan, lihat nggak Joy yang ibu ajarin, cuma gaya lu pegang bor, masa pegang bor begini. Ya kan, muda dong ya kan, itu kan ada. Novi tuh ngebangun rumah aqua ya. Nah itu pun ibu bilang kan apa, selalu ngitung ya kan, bongkar ini kemarin enak, lu gimana sih gitu. Jadi itu rumah kan dari aqua. Nah, nggak jadi nih, ntar dia miring ke kanan, ntar dia miring ke kiri ya kan, nggak begitu dong ya kan, tapi ini jadi juga. Kita nih manusia nih udah jadi napi. Kalau kita nggak punya kepercayaan, kalian nggak akan pernah jadi orang. Belajar untuk dipercaya sama orang, ya kan. Emang lu enak main narkoba, duit gampang, tapi pun gampang juga masuk penjara. Enakan kerja begini kan? Iya. Ya kan, maksudnya kerja nggak pakai narkoba, ya kan, walaupun dikit tapi ya tadi nyanyi Meda. Nah kalau Meda nih bagian di dulu kita punya Polareta. Nah jadi dia ada Tasya, ada Cemong, apa lagi tuh? Enggak, iya Deborah. Nah ya kan? Nah Meda nih nyanyi tuh, kita nyanyi latihan seminggu sekali sama Dodi ya. Nah itu emang dia suaranya bagus gitu kan. Tasya masih nyangkut. Nah kalau si ini kan pada tahunnya, iya pada tahunnya Tasya, karena Tasya menyanyi lagu Merindukanmu. Nah udah kalau Sarah tuh kalau nggak salah tampil klinik. Jadi kalau sakit dia dokter. Karena kita nggak boleh bawa obat dalam kamar. Jadi kalau sakit, ya kan, kecuali semua sakit bisa diperbaiki dengan satu jenis obat. Ya kan, karena obatnya yang satu. Mau sakit gigi, mau sakit kepala, obatnya satu. Obatnya satu macam doang. Ya kan, nah itu Sarah tuh. Mau tensinya 180, 200, obatnya cuma satu. Apara doang sih, nggak jauh-jauh apa. Jadi makanya gue bilang lu jangan pada sakit, ya kan. Nah itu Sarah tuh bagiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Luar biasa tadi dengar ceritanya. Ternyata teman-teman semua punya sejarah yang luar biasa dengan Ibu Enji ya. Dan saya juga bersaksi bahwa Ibu Enji itu orang yang baik, setia kawan, luar biasa. Dalam keadaan demikian rupa aja beliau ini bisa membangkitkan semangat dari setiap manusia yang ditemui diri. Betul nggak? Betul. Oke, kita ada rasa sujud sebentar. Kita tutup matanya. Boleh narik nafas perlahan, secara perlahan tarik nafas dari hidung. Pada saat teman-teman menarik nafas, rasakan udaranya. Apakah udaranya sejuk, apakah udaranya hangat, ataukah udaranya biasa-biasa saja. Pada sore hari ini teman-teman ada di ruangan ini bisa berdoa. Cobalah saat ini teman-teman kembali kepada hari pertama teman-teman masuk gerbang di lapas. Teman-teman rasakan bagaimana rasanya pada saat hari pertama teman-teman mungkin diantar keluarganya, atau mungkin ada yang tidak diantar. Teman-teman berjalan memasuki gerbang besar. Ingat kembali rasanya bagaimana teman-teman saat hari itu diantar. Boleh diingat kembali
apa yang menjadi penyebab teman-teman sampai diantar memasuki lembaga pemasyarakatan tersebut. Pada hari itu, entah apa yang teman-teman rasakan. Boleh kembali ditarik memorinya. Ada siapakah di situ yang mengantar? Dan di situ teman-teman divonis berapa tahunkah? Mungkin ada yang cuma setahun, mungkin ada yang 2 tahun, mungkin ada yang 12 tahun, atau mungkin 10 tahun. Rasakan kembali hari itu apa yang dirasakan teman-teman. Ada emosi apa yang hadir saat itu? Apakah rasanya ini tidak adil? Apakah rasanya kecewa? Apakah ada kemarahan? Entah apa yang membuat teman-teman memasuki gerbang hari itu. Boleh tarik nafas yang dalam. Rasakan seluruh emosi yang teman-teman rasakan hari ini. Setelah teman-teman membuka mata, teman-teman coba lihat ke dalam. Apa yang terasa hari ini? Setelah teman-teman keluar dari lapas, emosi apa yang hadir hari ini? Dan sensasi tubuh apa saja yang teman-teman rasakan? Silahkan dibuka matanya, teman-teman bisa langsung menuliskan pada selembar kertas di depan teman-teman. Setelah keluar dari lapas, apa yang terasa saat ini? Banyak rintangan, banyak godaan. Karena orang yang di penjara itu belum tentu jahat. Karena ada sisi baiknya. Karena orang yang di penjara itu karena dia kepepet dengan keadaan. Tapi saya bangga, walaupun saya mantan napi, saya tidak putus semangat. Saya hidup dengan apa adanya. Cuma saya berterima kasih sama Bu Enji yang udah menyempatkan silaturahmi sampai saya bisa curhat dan sampai saya juga bisa memberi motivasi, kekuatan kepada kalian. Semua ini masalah banyak, tapi berbeda-beda masalahnya. Tapi kita gimana kita menyikapinya? Harus berpikir positif sama orang, jangan seujon sama orang. Ini Mbak Sarah ya? Iya. Kalau untuk apa pertanyaan yang pertama, kalau ingat waktu pertama kali melangkah ke sana itu marah. Marah banget lah. Mungkin sama keadaan ya, sama semuanya. Tapi ya alhamdulillah selama di sana ya apa ya, banyak pelajaran yang bisa diambil sih. Soalnya kan sekarang jadi lebih bisa menghargai waktu sama keluarga. Jadi dulu sering kabur-kaburan. Iya. Dan di sana tuh yang ngerasain bener-bener gini, gila ya, mau nelfon aja tuh kita harus ngantri dulu gitu loh. Ngantri itu tuh sampai panjang dan apa ya, kita ngantrinya sejam, nelfonnya 15 menit, ciao. Kalau lama nanti tuh ditegur gitu. Jadi berasa banget bener-bener buat nelfon keluarga aja kayak ternyata kayak gini ya, gila oh kayak gitu. Sama hal-hal kecil aja tuh jadi kayak kangen gitu. Walaupun itu berantem atau apa, tapi kayak ya berasa lah jadi lebih menghargai waktu setelah keluar itu ya sama keluarga. Ya maksudnya sebisa mungkin sama siapapun, sama keluarga itu nggak berantem lagi, terus lebih sering di rumah. Udah itu aja. Menarik tadi Mbak Sarah bilang kan jadi lebih menghargai waktu sama keluarga. Pada saat Mbak Sarah bilang menghargai keluarga dan betapa susahnya untuk sekedar menghubungi, say hi aja, mendengar suara aja menghubungi keluarga susah. Tadi saya mendengar sedikit suara Mbak Sarah berputar. Ada emosi apa nggak? Ini kamu inget dulu dia. Kan sih udah fun, udah ketemu sama ibu, ketemu teman-teman, jadi lebih baik. Oke, ada teman-teman lagi yang mau sharing berikutnya? Selamat sore. Kalau pribadi saya ya, di saat saya keluar ini saya bingung, jujur. Keluarga di Manado semua kan. Sementara di Jakarta saya tidak punya saudara satu pun selain teman.
di saat saya keluar dari pintu portir, saya bingung mau kemana saya sekarang gitu kan. Akhirnya apa? Tuhan ngasih saya, maaf agama saya Katolik ya, Tuhan membisikkan dari telinga saya, lu harus ke rumah teman lu. Nah kebetulan yang saya datengin, puji Tuhan dia masih di situ. Pas saya keluar, saya langsung numpang di situ. Saya udah lama, saya keluar tanggal 31 Agustus 2020. Nggak lama saya numpang sama teman, makan, tidur, karena kita belum dapat pekerjaan kan. Setelah hampir sebulan, saya dapat pekerjaan. Jadi ya sekarang ini saya bisa ngontrak, udah bisa pulang kampung ya. Tapi yang saya berdosa sama keluarga saya, sama orang tua saya nggak pernah kasih tahu kalau saya ada di penjara gitu ya. Saya nggak pernah kontak, nggak pernah kasih kabar sama mereka. 2019 saya pulang kampung ke Manado, orang tua saya nangis. Saya ceritain apa adanya. Kalau saya penjara Pak, saya bilang gitu kan. Kenapa nak gitu? Ada Pak, kita masuk penjara lama kan. Nah, tapi untung bapak saya nggak marah ya. Bapak saya terima. Ya mau gimana pun udah terjadi ya Bu ya. Mau marah tuh mau nggak mungkin lagi. Ya puji Tuhan lah saya ya. Setelah saya keluar untuk cari pekerjaan, saya tidak susah. Yang saya takutin nanti kalau ada yang kenal saya, nih ngomong gitu, pasti aduh itu yang saya takutin selama ini Bu. Makanya. Kenapa? Kalau ada yang kenal. Kita misalnya kerja kan ya. Nah dia ngomong, lu gimana di penjara? Nah, maka itu saya setiap teman-teman yang saya kenal, saya tidak pernah gabung gitu ya. Takut akan judgement dari orang. Gitu kan, takutnya mulut orang kita nggak tahu ya Bu ya. Jadi dirimu merasa bahwa dirimu adalah seorang penjahat. Secara tidak langsung gitu. Secara tidak langsung kita manusia Bu. Takutnya kita lagi kerja enak-enak. Iya. Kita selalu baper gitu. Jadi yang di benaknya Mbak adalah kata narapidana diasosiasikan dengan narapidana sama dengan penjahat. Apakah begitu? Tidak juga. Jadi apa yang terasosiasi? Narapidana, kalau dengar kata-kata narapidana, apa nih yang ada di benak diri tadi? Udah baper aja deh. Bapaknya boleh dijelasin nggak? Biar kita sama-sama cari tahu nih gitu. Karena kan tadi ketakutan dirimu adalah aku takut orang tahu kalau aku adalah seorang narapidana. Terus gimana gitu kan? Respon mereka gimana nih nanti? Apakah mereka akan membenci aku dan akan mencap aku seorang penjahat dan akan memecat aku? Pasti dipecat kali ya Bu ya. Sebentar, itu semua saat ini. Diskusi itu masih ada di sini apa sudah kejadian? Masih di sini apa sudah kejadian betul bahwa pernah dipecat gara-gara ada yang tahu dirimu narapidana? Pernah terjadi atau hanya sudah pernah terjadi kan? Belum. Berarti masih ada di mana saat ini Mbak? Semua pertanyaan di benak saya juga, di pikiran saya juga. Boleh nggak kita sore ini kita bikin itu menjadi clear? Ini ketakutan yang rasakan, kita bikin itu jernih dulu. Kenapa? Bila suatu ketakutan kita tidak jernihkan, kita tidak tahu bagaimana menyikapi ketakutan itu kan. Nah ini di sini makanya aku tanya dari tadi terasosiasi dengan apa kata-kata narapidana. Bila dirimu tadi kan jelas ya bahwa ternyata itu penuh di sini nih, masih ada di semua, masih ada dalam pikiran, perasaan yang bermain ya. Tapi pada saat bertanya apakah sudah kejadian? Belum. Itu baru judulnya ketakutan. Nah kita coba dari sama-sama, boleh? Ya, biar ini jadi pembelajaran buat teman-teman semuanya bahwa yang ditakuti ini sudah mewujud atau masih berupa ketakutan itu saja, masih berupa konsep. Angan-angan aja. Nah, mari kita coba cari nih. Mungkin teman-teman boleh ambil lagi kertasnya. Apabila teman-teman mendengar, membaca, melihat kata-kata narapidana, teman-teman langsung berasosiasi dengan apa? Tadi kalau Mbak siapa Jos? Mbak Joy itu kan takut. Narapidana sama dengan dipecat. Narapidana sama dengan penjahat. Narapidana sama dengan apa? Masing-masing kan beda-beda ya. Coba dituliskan. Narapidana
sama dengan apa? Tapi awal juga saya drop karena keluarga sendiri sih awalnya itu karena papa meninggal itu pas saya di dalam. Ya. It's okay, Pak. It's okay. Let it go, let it go. It's okay. Keluarin aja, jangan ditahan. Ini Bu Enji sengaja sore hari ini kita ngobrol-ngobrol. Jangan ditahan. Yes, keluarin aja. It's okay. Masih dalam persidangan sih waktu jalan 6 bulan pas di itu masih rentut saya 12 tahun 8 bulan. Papa langsung shock dan masuk langsung karena persidangan itu terbuka ya, warga sempat masuk. Papa langsung drop jatuh masuk ke ICU. Apa yang di rumah sakit? Marah yang luar biasa. Tapi lucu ya Pak, di rumah bilang kata marah, di rumah tersenyum saat ini. Udah saya jalanin selama 6 tahun, saya ambil hikmahnya. Saya banyak sekali dapat hikmahnya di sana. Saya nggak pernah belajar ngaji di luar, saya nggak pernah kata Al-Quran di luar, di sana saya bisa dapetin. Saya tahu agama, saya tahu betapa keluarga itu the best. Keluarga itu segalanya. Ya makanya aku bilang jangan pernah lu ngerasa malu karena lu mantan napi. Lu banyak dapet kok yang di dalam itu, yang lu pelajarin tuh banyak banget luar biasa. Dan lu bisa kembangin di luar. Dan lu tunjukin sama semua orang. Enggak semua mantan napi itu jelek. Masa sih selama lu di dalam gak pernah belajar? Lu bisa bayangin gak sih ketika orang yang lu sayang meninggal dan gue gak bisa ngeliat mukanya dalam terakhir kali, lu bisa gak sih di saat malam takbiran lu tidak ada di tengah-tengah keluarga lu? Lu bisa ngerasain gak sih di saat lu pengen dapat kasih sayang dari orang dan lu gak bisa dapetin? Masa sih lu gak pernah belajar? Please, jangan lagi untuk hal yang Jangan menengok ke belakang. kamu nikmatin waktu lu saat lu bebas. Lu manfaatin berapa lama lu di dalam dan itu nggak bisa lu dapetin di luar. Itu banget ya. Teman-teman yang dengar ceritanya Mbak Ai, kita Mbak pramuka Joy, nih, menang pramuka juara 1 umum. Iya. Ya, sama Indonesia. sama piala bergilir. Kalau piala umum sekanwil selapas seluruh Indonesia. Nah, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Teman-teman ada yang relate nggak dengan pengalaman Mbak Ai? Mungkin juga yang relate dengan pengalaman Mbak Joy. Jadi kan kita bisa lihat dari dua sisi ya di sini ya. Bahwa ada teman-teman yang mungkin rasanya seperti Mbak Joy saat ini, penuh dengan ketakutan. It's okay, manusiawi. Tapi ada juga mungkin seperti Mbak Ai yang sudah tertempa ya di dalam. Itu keren juga. Ada dua sisi, teman-temannya gimana? Ada yang Kalau share? saya Boleh, silakan. sama seperti Ai. Pas Gimana sih, mau bebas 2000 pas mau bebas 2019 bulan Agustus dapat kabar bapak meninggal. Aku bilang pas udah itu aku video call emang sempat aku minta izin sama ibu waktu itu sama Medi kan. Aku bilang, Bu, pengen video call bapak aku masih masuk rumah sakit, jatuh dari kamar mandi. Aku bilang, Pak, tungguin Novi dikit lagi pulang.
bilang gitu. Karena bapak nggak kuat juga, bapak meninggal juga akhirnya. Saat itu nggak bisa melihat sama sekali. Pas pulang cuma melihat bapaknya dulu. Dan yang dirasain sama bapak itu teman-teman misalnya ya nggak bisa dilupain lah. Untuk pelajaran Apa yang dapat benar sama pengalaman apa ya paling mengesankan untuk Bapak? paling mengesankan itu pelajaran dari ibu, benar-benar ibu istilahnya didikannya itu benar-benar keras tapi untuk baik. Pas aku pulang aku bingung juga kan, aku pulang bingung, terus aku pulang berapa bulan aku ketemu sama suami aku yang dulu, aku balik lagi sampai saat ini, dan saat ini aku punya usaha sendiri. Tepuk tangan sudah luar biasa. Biar istilahnya usahanya kecil-kecilannya hanya kelapa muda dan kelapa hijau. Itu untung gede. Untungnya dokter itu. Untung gede. Tadinya istilahnya suami saya cuma ngecer di orang. Sekarang tuh jangan-jangan gara-gara es teh manis tuh. Iya Bu, yang jualan di sana Bu. Jadi kan aku bilang, ibu didikan ibu benar-benar keras tapi untuk baik. Jadi mulai itu saya ingat setiap ini juga aku ngomong sama suami aku, ibu ngajarin gue tuh benar-benar harus jujur, kita harus berani. Apa yang kita ngelakuin kesalahan kita harus diakuin, jangan kita udah salah tapi kita umpet-umpetin. Ibu yang selalu, aku jadi ingat omongan ibu. Jadi setiap mau ngelakuin apapun gak berani, jadi harus ngomong jujur apa adanya. Ada yang mau dicari nggak? Ada tiga pertanyaan lagi. Yang pertama yang tadi kamu merasakan diantar dari ruang persidangan. Ini gawat. Gawat nih. Besar hancur, gagal. Gimana ya? Kayaknya semuanya malu. Karena selama ini aku tuh udah membuktiin sama kan mama aku udah gak ada. Jadi aku hidup sama mertua. Aku tuh sama suami aku pengen nunjukin ke mertua aku kalau aku ini bisa sama suami aku. Dulu masa lalu suami aku yang kadang suka nyusahin mereka, yang dimana sebenarnya suami aku tuh pengen nyenengin mereka, yang pada dasarnya tuh salah. Kayak aku pas lagi masuk itu ngerasa hancur, benar-benar hancur, karena aku kebetulan ninggalin anak 2. Yang kedua itu umur 8 bulan. Kasusnya berapa? Aku narkoba. Aku dapat direktur 12 tahun dan putusnya 83. Itu benar-benar hancur. Yang pertama aku lihat yaitu mertua aku, yang dimana kok aku bukan ngasih kesenangan ya buat mereka, tapi malah penderitaan yang anak aku yang jadi tanggungan dia, yang dimana tuh dia udah gak produktivitas buat ngurusin anak-anak aku. Ngerasa jadi orang tua yang gagal, jadi meninggalin anak-anak aku yang harusnya dia masih butuh aku dan suami aku. Akhirnya dia mereka terlantar selama 8 tahun nggak hidup sama aku, dan pada akhirnya pas aku ngerasain kebebasan dan aku merasa bersyukur, aku bisa kumpul sama dia, aku bisa peluk dia, aku bisa jalan bareng dia, aku bisa yang namanya mau kemana deh, mau kemana kak, gitu. Yang selama 8 tahun itu aku pernah rasain, benar-benar yang aku nih jadi orang tua yang gagal. Aku tuh gak bakal lagi yang namanya mau ngelakuin yang kayak gini, karena aku takut nantinya ketika anak aku besar dia mempunyai kedua orang tuanya itu mantan narapidana. Pelajaran berat yang selama 8 tahun itu udah aku pelajarin dan gak akan pernah pulangin. Aku pulang, aku sama mertua aku, dan akhirnya sekarang aku kontrak karena aku pengen aku gak pengen ngeliatin kerapuhan aku sebenarnya. Aku pengen berdiri di atas kaki aku sendiri, dan mertua aku dengar kalau aku jadi orang, bukan di masa lalu aku yang dulu, tapi ini loh
Novi yang selama ini nyusahin mama, semuanya nyusahin bapak, dan akhirnya Novi pingin bikin mereka bangga dengan hasil jeripayahku sendiri. Sebenarnya sih sama mama papa juga, ya udah Novi di rumah aja gini. Tapi aku harus, ini loh perjalanan hidup gue yang keras. Gue keras banget di dalam, dan gue harus bisa ngelewatin semuanya itu di luar. Gue mau makan kayak mau enggak, gue nggak boleh tahu orang tua gue. Dia harus tahu gue harus tetap sehat, baik-baik aja, dan dia nggak perlu penderitaan gue sehari-hari itu nggak perlu tahu. Yang gue pengen tahu tuh, oh iya anak gue udah seneng ya, udah bisa, dan dia nggak akan ngulangin kesalahan lagi. Itu sebenarnya juga mama papa juga jadi pikiran, sakit-sakitan, ya karena kedua anaknya masuk di dalam penjara. Teman-teman mendengar cerita Mbak Novi tadi, Mbak Ais, Mbak Joy, Mbak Agatha, gimana perasaan teman-teman? Kak Yos, itu ya yang bikin takut untuk balik lagi, karena ini ngeliat dari sini kan nggak ada pas di dalam, yang masih belum bisa banggain, yang masih belum bisa buktiin, yang buat saya pribadi buat jadi kayak takut dan takut lagi balik lagi. Ya syukur udah dikasih jalan. Sama saya juga awalnya nggak ada yang tahu, sama saya juga awalnya nggak ada yang tahu, malah keluarga besar saya nggak ada yang tahu. Orang tua inti tahu, orang besar keluarga inti tahu. Tapi diajak sama Bu Anji, mau nggak mau kan jadi harus tahu ya kan, karena kerjanya di media gitu. Udah, yang tadinya takut sama yang tadinya malu, yang tadinya pasti minder, karena kan dijauhin, karena kan mindset orang-orang, oh narkoba nih pastor ngajak, wah ini nih pastor, takut ya kan, karena terus kayak gitu tuh udah di otak ya, dan kebanyakan orang-orang itu ngejudge ya, kalau udah sekali masuk pasti ada 2 kali 3 kali. Bagi kita ya, kayak narkoba itu jarang banget, kayak perusahaan juga, tak juga lo pakai lagi, nyedit dikit juga lo beli lagi, itu pasti. Dan itu kayak ditepis langsung di sama Bu Enji ini kan, ya gimana ya, ini kan namanya tuntutan kerjaan ya, mau nggak mau yaudah deh, nggak apa-apa. Dan yang saya pikir keluarga saya kecewa, takut, itu nggak ada. Malah sekarang jadinya bagus, Bel, terus jadi support yang positif gitu. Jadi kalau saya untuk balik lagi itu, saya tanaminnya kayak gitu, saya nggak mau kehilangan orang tua saya lagi di dalam seperti mereka. Saya nggak mau gagal lagi untuk ngebuktiin. Ya, jadi Mbak Joy ini, saya Bella, Mbak Bella ini yang tadinya nggak ada yang tahu sama sekali. Iya. Dari rumah memutuskan untuk go public ya? Iya, maksudnya kalau papa kakak saya tahu, tapi mereka tuh nutupin dari, karena nenek saya pun bilangnya saya di Kalimantan. Berarti pada saat sekarang kerja sama Bu Enji, udah tahu go public berarti kan? Iya. Aku penasaran. Pada saat titik di mana dirimu memutuskan untuk oke, that's it, go for it. Aku nggak tahu apa yang nanti akan terjadi, aku nggak tahu apa penilaian keluarga nanti akan gimana, aku nggak tahu apa nanti teman-teman yang lain seperti apa. Oke deh, aku terima tantangan itu, aku go. Di saat detik dirimu memutuskan itu, apa yang shifting dalam dirimu? Apa yang berubah dalam dirimu pada saat itu? Ya. Gimana responnya? Bagaimana? Gimana ya? Gak bisa di. Iya. Kayak dirimu kayak kaget aja kayak. Sadari nggak dirimu sendiri? Sudah menang atas dirimu sendiri. Sudah bisa melawan ketakutan yang ada dalam dirimu. Ketakutan yang masih ada di sini. Dan dirimu tetap berjalan. Walaupun jantung berdebar. Tubuh memberikan respon, rasa takut itu datang, tapi dirimu tidak berhenti. Tepuk tangan dong buat Mbak Bella. Sudah
luar biasa. Teman-teman ada lagi yang mau sharing? Mungkin Mbak? Belum? Ari udah dengar dari teman-teman cerita apa kira-kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau aku untuk pertama kali masuk itu karena aku hanya diantarin pendidik waktu itu ya, pendidik masuk ke dalam itu masih belum berasa apa-apa, masih ngeliat sekeliling itu warga masih di depan lapangan, masih tengok aja gitu. Pas sampai dijemput sama tamping air panas Cemong, ada namanya Cemong, aku dijemput masuk ke karantina, dan itu ketemu ada namanya Ibu Dewi Surtiati yang pakai baju petugas. Di situ aku langsung yang namanya, oh ternyata gue di penjara nih. Baru langsung gitu, baru pas masuk ke karantina itu waktu itu totalnya ada 22 orang karantina, dan itu kita tidurnya ada yang tiduran, ada yang duduk di pojok, ada yang di depan kamar mandi. Aku cuma bilang, ini gue tidur di mana? Terus mikirnya udah kayak yang ke film-film ajab ya, jadi kayak wah nanti gue diapain di sini? Udah mikir gitu. Ditanya dulu kasusnya apa, terus aku bilang saya narkoba, aku bilang gitu. Udah putus belum? Nanti nyanyi ya gitu. Masih nyanyi tuh oke, masih waspek ya udah. Pas duduk nanti lu di situ ya gitu. Oh iya, pas banget depan pintu kamar mandi. Dan itu karantinanya kuning ya, warnanya ya, dari lantai sampai airnya, sampai mohon maaf toiletnya juga kuning, bukan putih kayak yang sudah di kamar-kamar biasa. Kita tuh cuma mikir, oh ya udah. Situ baru bisa nangis, mau nelpon pun gak bisa, tapi sempat ditolongin sama ada juga WBP namanya Pau. Dia sempat, lo anak baru ya, ayo telepon. Gue tutupin karena di depannya kan memang petugas di situ, jadi nggak bisa telepon. Terus aku bernangis sama mama. Aku bilang aku minta maaf, izinin aku untuk nanti pulang bisa kasih mama buat lihat mama gitu. Kata mama ya udah sabar. Berjalannya waktu lama-lama aku mikir kok dia yang nggak bisa, yang aku nggak bisa apa-apa kalau di luar sebenarnya. Mohon maaf namanya cuci piring aja aku kadang-kadang jangan aku deh, yang lain aja gitu kalau di rumah gitu. Tapi di dalam itu apapun pekerjaan laki-laki kita yang kerjakan semua, bersihin toren ya bang. Terus pokoknya semua yang dilakukan laki-laki adalah pekerjaan kita. Dan akhirnya lapas sama rutan dipisah, jadi kita berbeda. Waktu di rutan banyak kejadian-kejadian yang sebenarnya mungkin balasan kesalahan aku di luar, aku dibalas di dalam. Itu ada, itu kejadian. Kelihatan mana yang teman, mana yang bukan, karena aku berpikir kayak kata Bu Yenji, karena kita semakin tua, teman akan semakin berkerucut, makin terlihat mana yang teman. Ada beberapa kali akhirnya aku ikut kegiatan karena aku memang nggak mau terus di dalam ruangan yang 1:30 udah tutup keong, nanti keluar lagi nggak mau. Akhirnya ikut kegiatan kayak musik dan segala macem. Entah kenapa tiba-tiba aku dipindah ke lapas 4 bulan sebelum aku bebas. Iya, aku cuma sebentar aja ketemu mereka lagi, teman-teman lama aku di rutan dulu. Akhirnya dikenalin ke ibu, kata ibu yaudah nanti ikut musik segala macem. Aku juga nggak bisa ngaji, sebelum masuk nggak bisa ngaji, aku nggak bisa sholat aja yang tasok gitu istilah kasarnya. Akhirnya sama ibu bilang pokoknya setiap pagi ke depan kamar ibu ngaji sama kali dia. Jadi jam habis pakeong 7:30 mandi siap-siap langsung kamar ibu ngaji setengah jam. Udah nanti ibu absen, habis ini pengajian ke masjid kata ibu. Ibu tunggu di sana. Kita ikut pengajian yang lain ya semuanya. Kita ikut pengajian selesai, pokoknya acara apapun sama ibu harus ikut. Nggak boleh kayak nggak ada orang yang nggak punya tanggung jawab. Jadi dibiasakan sama ibu untuk bertanggung jawab. Apapun itu, entah itu makan siapa, itu tadi gelas siapa yang minum,
siapin minum, ayo beresin, kata ibu. Di situ aku banyak belajar. Oh iya, berarti selama aku di rumah tuh yang nggak bisa ngapa-ngapain, oh bisa nih di sini aku lakuin. Walaupun akhirnya aku bebas pun masih tasok-tasok juga sebenarnya. Cuman aku, nah di situ aku bebas pun, aku masih ngerasa, aduh, gue kayaknya nggak mau pulang nih, karena aku mikir gue di penjara ini gara-gara laki gue, gitu. Gara-gara suami aku narkoba. Jadi aku pun ditangkapnya itu sore. Aku ibu anak 4, jadi aku ketangkap itu pas lagi nyuapin anak-anak. Suamiku lagi kerja, lagi nyuapin. Suamiku udah bilang sebenarnya, jangan istri saya pak, lagi hamil anak 5, dia bilang gitu. Terus, oh nggak bisa, emang istri lo nih yang harus dibawa gitu. Dia sempat nggak ngunjungin aku itu 2 bulan di Polres, karena dia takut juga kan mungkin ya. Beberapa lama setelah aku pulang, duh, gue tuh kayak gini gara-gara lu. Dalam hati aku masih kayak gitu. Aku pulang ke rumah pun cuma sebentar. Akhirnya aku ninggalin dia untuk pergi ke luar kota, ke Bali 2 tahun itu masih sama orang lain. Tapi alhamdulillahnya aku ketemunya sama Tejar ini, dia masih mau terima, tetap mau jemput pulang bun. Anak-anak nungguin, anak-anak nungguin katanya gitu kan, lo nggak pernah melihat anak-anak bapak kembali sekolah gitu katanya, karena yang bontot itu, kok bunda nggak ngeliat aku pengen kembali sekolah ya gitu, bunda nggak pernah nganterin aku katanya gitu. Aku kan nggak mau, gue nggak mau pulang, gue lebih nyaman di Bali sama orang lain daripada sama lo sama anak, aku masih bilang itu. Terus akhirnya mama telepon, mama bilang, kamu itu anak mama, kamu nggak pernah cium kaki mama, nggak pernah cium kaki mama, tapi suami kamu mau setiap lebaran 4 tahun aku ngelewatin lebaran, dia selalu cium kaki mama, cium kaki mama, nangis. Dia bilang, maafin kesalahan Meda ya ma, tolong bantu doa supaya Meda mau pulang. Udah situ aku mikir, ini orang lain, dia mau gitu ke orang tua aku, kenapa aku enggak gitu. Akhirnya dia ngebujuk, aku bebas itu 25 Februari 2019. Iya, aku baru pulang ke Jakarta itu dari Bali setelah aku dibawa keluarga aku. Itu 2020 bulan Juni, awal-awal corona. Jadi aku benar-benar dengan orang tua aku itu 4 tahun, padahal aku hanya kena hukuman 2 tahun 6 bulan. Keluar aku langsung pergi lagi, gak mau ikut campur sama urusan keluarga, masih takut kalau ketemu orang. Akhirnya iya, tetap pasti malu karena kerjaan aku kan bersosialisasi sama orang banyak. Pekerjaan aku itu menyangkut kepercayaan orang banyak, takutnya mereka melihat aku, gue gak mau deh kasih sama lagi gitu, takutnya kayak begitu. Makanya sampai sekarang pun mama juga masih jangan sampai orang tahu ya deh kalau kamu bekas di dalam. Akunya bingung gitu, karena aku sendiri pun di rutan aja, Meda mau bikin YouTube nih, lo malu nggak? Enggak, keluarga lo gimana? Itu lagi aku pikirin. Gak apa-apa lah, udah, tapi lo gak apa-apa ya. Kalau aku gak apa-apa, orang tahu semua aku bekas nabi, aku gak masalah. Tapi gak tahu kalau keluarga, takut jangan tahu ya deh, nanti keadaan gimana gitu, karena susah. Udah, dari akhirnya aku pulang, keluarga menerima. Aku jadi sama diri aku, sama suami aku tutup yang kemarin, izinin aku buat ngurusin anak-anak walaupun belum sepenuhnya, tapi tolong bantu. Itu aja sih Bu. So dari sharing teman-teman sore hari ini, kira-kira apa nih teman-teman bisa belajar dengan satu sama lain ya? Tadi kan masing-masing berbeda perspektif ya. Yang aku lihat kan berbeda perspektif tentang narapidana itu sendiri, berbeda langkah masing-masing. Mungkin juga bisa dilihat ya teman-teman tadi, teman-teman ada di titik mana saat ini, di fase mana saat ini setelah teman-teman keluar dari lapas. Di fase apakah baru benar-benar di starting point untuk melangkah aja masih sungkan, atau mungkin seperti Mbak Bella udah lari dia maraton, ya kan? Nah, di sini sore hari ini teman-teman bisa lihat lagi ke dalam diri. Aku ada di titik mana sih saat ini? Kenapa? Sebelum kita melangkah ke depan, kita sadar dulu kita ada di mana sekarang. Biar kita bisa tahu kita mau ke depan, kita mau ke samping,
nggak mau ke atas, atau kita mau ke bawah. Kita tahu dulu dari mana. Dan apapun yang teman-teman rasakan tidak ada yang salah. Semuanya valid buat setiap rasa yang teman-teman rasakan. Kenapa? Setiap manusia setiap jiwa beda-beda. Ya kan, berdasarkan apa? Berdasarkan pengalaman hidup mereka masing-masing, berdasarkan lingkungan yang menerima mereka, berdasarkan respon dari orang-orang di sekelilingnya. Jadi it's okay. Semua rasa yang dirasakan teman-teman apapun itu valid. And please rasakan perasaan masing-masing. Tidak perlu teman-teman misalnya membandingkan dengan teman yang lainnya. Aduh, kok Mbak Bella udah ngacir aja ya? Kok belum ya, rasanya susah banget. Itu jadi inspirasi. Tapi saat ini apabila teman-teman masih ada di titik satu, it's okay. Masih butuh waktu, it's okay. Take your time. Setiap jiwa punya waktunya masing-masing. Karena sudah diperjalankan sedemikian rupa. Gak ada yang pernah tahu kenapa teman-teman masing-masing masuk ke Pondok Bambu kemarin dan ketemu dengan Ibu Enci yang luar biasa, membina semua teman-teman dengan cinta dan kasihnya. Walaupun sedikit keras setiap hari mungkin, tapi bertumbuh kalian terdekat Ibu Enci, ya kan? Cintanya beliau luar biasa yang saya salut dari sahabat saya ini. Dimanapun dia berada, ternyata dia bisa menjadi penerang bagi sesama. Terima kasih ya Bu Alia. Mudah-mudahan kita bisa melakukan sesuatu. Yang penting kita tahu sekarang kita ada di mana, terus mau kemana. Terus bersembunyi juga hanya akan menjadi bom waktu. Ya kan, lari sana lari sini kan juga gue takut ketemu ini, gue takut ketemu ini. Ntar tahu-tahu ya dunia ini kan kadang-kadang sempit, ya kan. Tapi ketika tadi jadi belum datang, kita lagi live IG ya. Mendingan lu ketemu mantan napi daripada lu ketemu calon napi. Itu tanda mulai calon, ya kan? Nah, kalau lu ketemu mantan napi, lu pasti akan hati-hati. Tapi kalau lu ketemu calon napi, lu nggak tahu kan, kadang-kadang suka. Nah itu dia takutnya. Nah ya, jadi nggak apa-apa. Kita di sini deserve to be happy semuanya. Tinggalkan masa lalu, tinggalkan judgement orang. Ibu tuh senang loh kalian udah hebat. Bener, Ibu nggak nyangka Meda juga udah kerja, Novi, Joy juga kan, Hai juga, Sarah, terus Novi Beo, nggak tahu kenapa Novi Beo dipanggilnya Novi Beo gitu kan. Nah terus Agatha gitu kan. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini tuh nggak cuma sampai sini. Dan kalau Ibu bisa membuat orang lain bertumbuh, kalian juga pasti bisa membuat orang lain bertumbuh. Amin. Ya. Ya. Jadi jangan pernah lupa, walaupun kita mantan napi, tapi kita siap untuk terlahir kembali. Oke, udah lapar sekarang semuanya, ya kan? Yang pada masalah sholat, terima kasih loh semuanya. Sini kita jangan kemana-mana dulu, ya kan? Nanti kalau dulu kan Meda nyanyinya kan cuma kalau nggak di blog. Meda masih ngalamin nggak sih kita nyanyi di blog? Masih berakhir. Nah, masih ya? Masih. Nah, kita suka gelar ya, sore ngamen ya kan? Nah, sekarang lu ngamennya di sini, bikin iri dulu si Tasya sama siapa Cemong sama siapa Dora, ya kan? Oke ya. Terima kasih. Terus sekarang makan-makan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman sahabat kami semuanya, terima kasih atas waktunya. Semoga kita jadi manusia lebih baik lagi. Terima kasih. Dan saya Angelina Tandak ingin mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman baikku selama di lapas. Ya, kita nggak perlu malu lagi. Yang penting kita buktikan karena walaupun kita mantan napi, tapi kita terlahir kembali. Musiknya mana?